yang terutama itu harus puasa di betonnya dan sholat hajat, minta dikabulkan doanya supaya anaknya itu bisa dikembalikan walaupun sudah berbentuk mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya bercerita, saya mau menerawang tempat lokasi kejadian, Mas Taufik. Beri saya waktu untuk sedikit, ya bahasanya mungkin ritual, untuk mengetahui ya sedikit-sedikit lah metode info, Mas Taufik. Karena saya ingat sekali pesan dari Mbah Sangit, teman-teman. Tapi nanti saya akan ceritakan setelah saya ritual ya. Dan kata-kata dari Mbah Sangit itu saya tidak lupa sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terlentang, Mas Taufik. Ya. Kamu cukup zikir 100 kali dalam hati, nggak apa-apa. Baca Al-Fatihah kali, ayat kursi, ganjil 3 boleh. Oke, Mas Taufik. Saya merasa dingin, teman-teman. Merasa badan saya terasa berat, dingin, karena saya merasa ibarat kata tuh sedang merasakan timbunan longsoran tersebut, Mas Taufik. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulainya, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Taufik bantu doa ya, karena dalam posisi, dan nanti saya akan sadar kembali, Mas. Bantu doa ya. Apakah kamu bawa tasbih punya yang itu dari Mbah Petruk? Bawa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya, Mas Taufik ya. Coba bikin, Pak. Buka berhasil, Pak. Coba saya bantu doa, Pak, dari sini, Pak. Ini, Pak. Aduh, diam aja, teman-teman. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Karena tadi posisinya saya sedangkan diri, Mas Taufik. Mas Taufik tadi udah zikir, Mas. Seperti ada sosok yang menghalangi saya, Mas Taufik. Astagfirullah. Ini tadi lilinnya nggak ada yang mati, Mas? Nggak ada, Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa cuma saya, Mas, yang merasakan tanah ini, aspal ini dingin sekali, Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Menurut saya, coba kamu pegang dari situ. Enggak, Mbak. Apa saya habis dari alam yang nggak sadar gitu, Mas Taufik? Tapi tidak ada yang mati sama sekali. Kalau ada yang mati itu berarti gagal, Mas Taufik. Ibarat kata kita nggak dapat informasi apa-apa gitu. Karena kan
sosok yang mengganggu seperti itu. Kalau ini mati ditiup gitu, ada sosok yang mengganggu teman-teman. Saya ceritakan dari awal, untung terang nih. Jadi ada seorang pemuda mas yang bekerja di tambang, dan naas dia kan operator itu alat berat. Nah, ada jebolnya tanggul atau gimana tuh yang membuat tambang itu longsor mas Apik. Nah, saya nggak tahu jumlahnya berapa, intinya nggak cuma satu. Dan yang saya mau bantu ini dia yang udah sekitar hampir mau sebulan tidak ditemukan mas Apik, sampai tim SAR berhenti melakukan pencarian. Auzubillah min zalik. Seperti apa itu nanti jasadnya mas kalau misalnya ketemu? Udah mau sebulan belum ketemu mas Apik. Nah, semua alat beratnya sudah diangkat mas Apik, termasuk punya si korban ini yang nggak ketemu hampir 1 bulan. Tapi ternyata si korban tidak ada di dalam kabinnya mas. Nah, korban tidak ada di dalam kabinnya, lalu yang ditemukan hanya sepatu safety-nya mas, dan kunci dari si alat berat tersebut. Nah, kemana nih anak tersebut? Apakah waktu kejadian si korban itu loncat dan tergulung-gulung oleh tanah mas Apik? Naas, ketika longsor itu terjadi, habis itu hujan, jadi tergenanglah habis bekas galian tersebut mas Apik. Jadi menyulitkan tim SAR untuk melakukan pencarian seperti itu. Tapi sekarang udah surut dan jasadnya belum ditemukan sampai saat ini. Dan ada orang pintar yang terkenal datang ke tempat tersebut, tapi akhirnya juga nihil. Dan dari pihak keluarga sudah membawa ayam alas. Nah, dari hari ke hari mas Apik itu nongol di FYP saya mas, video anak itu. Intinya ada orang buat VT gitu ya mas ya, di akun sosial media kan dongol tuh di blender saya. Tiap hari mas, saya tuh kasihan baca sama anak ini, kenapa nggak ketemu, sedangkan dia adalah anak pertama dan dia punya adik yang kecil, dan dia tuh masih jadi tulang punggung mas Topik, maksudnya membantu perekonomian keluarganya. Lalu di situ saya tuh iba mas Topik, saya selalu berzikir dan selalu mendoakan dia supaya jasadnya tuh ketemu, walaupun misal ya hanya kakinya aja misal gitu, setidaknya bisa untuk obat kangen lah, bisa dimakamkan kan nanti kalau mau berdoa atau mau ziarah atau mau kayak misal malam Jumat gitu kan mau berziarah gampang ya mas Topik ya kalau misalnya ketemu. Nah, saya tiap hari tuh berdoa di situ mas Topik, di rumah. Nah tuh saya tuh sampai ke bawah mimpi mas. Ini sampai ritual lagi ya teman-teman ya, karena ini sudah mau mendekati itu mas, apa yang pokok utamanya. Nah sebentar, nah saya itu bermimpi bahwa saya harus datang ke lokasi ini. Nah, saya bertemu dengan satu sosok berjubah, dan dialah nanti yang akan membantu. Ya enggak sih membantu, tuh jasadnya di bawah kolong jembatan, bukan ya. Ini hanya kayak perintah gitu, misal kayak harus didoakan di jam 7 malam sebanyak ini gitu loh mas Apik. Nah makanya saya datang ke sini untuk membantu si korban tersebut mas Apik. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan panggil sosok tersebut mas Apik untuk hadir di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Topik, bantu berdoa dengan kusyuk ya, karena ini bukan main-main mas. Astagfirullahaladzim mas Topik, sepertinya sosok yang ada di dalam mimpi saya, dia akan keluar mas Topik. Soalnya badan saya ini seperti es mas, dingin sekali mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mawujud dari api
kembali ke tanah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Mas. Allah. Berdoa terus, Mas Taufik. Berdoa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada sosok yang mau mengganggu kita, Mas Taufik, dan dia akan mengelabui kita semua yang ada di sini. Itu sebenarnya sosok yang mau mengganggu, termasuk ke dalam tubuh saya, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. 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 Asyhadu an ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Ini yang keluar, Mas Taufik. Soalnya saya mejem. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, dia sedikit memberitahu ke saya tadi. Sebentar, siapa panjenengan? Persis yang ada di dalam mimpi saya, Mas Taufik. Sosok berjubah. Tidak ada kawanannya. Utusan malaikat. Astagfirullah. Mimpi saya, dan seakan-akan ingin memberitahu. Timbun loh. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Jadi saya harus Allahu Akbar. Allah. Mas Taufik. Kan sholat hajat. Iya. Kan punya hajat, ingin anaknya ditemukan, Mas Taufik. Seperti itu. Misal, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ingin anakku lulus M biar bisa peran. Nah, kita sholat hajat sambil berdoa seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu berpuasa di wetonnya. Weton si korban tersebut. Bagaimana tentang ayam alas yang sudah ditaruh di sana tapi tak kunjung kembali? Tidak, ayam itu tidak kembali dan tidak ada informasi apapun, tidak ada petunjuk. Jadi untuk pengganti si ayam, biarlah ayam itu sebenarnya ayam itu ada di lokasi tersebut, cuma lagi berkeliaran aja ayam alas tersebut. Lalu cara apa lagi?
si ibu harus berpuasa di wetonnya, terus harus sholat hajat, terus di tempat tersebut tepat di lokasi di mana kejadian itu harus dibacakan, harus diazani oleh bapak kandungnya. Baik, taruh itu topik raja yang mungkin nanti bisa minta petunjuk Om Janim ya teman-teman, karena Om Janim kan pintar ya untuk tentang raja-raja seperti itu. Maksudnya bisa nulis Arab gitu teman-teman, yang cantik, yang bersih, yang bagus. Nah, nanti Om Janim kita suruh mengasih contoh Mas, nanti kita foto, kita kirimkan ke orang tuanya seperti itu Mas Topik, sosial medianya Mas. Nah, jadi nanti di kertas itu, di kain maksudnya, itu nanti ditaruh di tempat tidurnya Mas Topik, di bawah bantalnya lah gitu ibaratnya teman-teman. Nah, Om Janim kan pinter tuh nulis kayak gitu, nanti Om Janim suruh kasih contoh sama tulisannya, terus kita kasih pap ke keluarganya. Terus ambil satu kain yang bajunya korban tersebut Mas Topik, harus dilemparkan ke lokasi tersebut Mas Topik. Yang terutama itu harus puasa di wetonnya, sholat hajat, minta dikabulkan doanya supaya anaknya itu bisa dikembalikan walaupun sudah berbentuk mayat. Lalu coba itu nanti kalau misalnya itu tidak berhasil, saya akan datang ke mimpi kamu lagi. Itu Mas Topik. Itu harus tulisan itu di kain, nanti masukin ke bantal gitu, bawa bantal. Baik, makasih. Mudah kuasa Tuhan semua yang kita usahakan itu bisa membuahkan hasil. Baik, oke. Baik, harus didoakan di tempat tersebut, diazanin oleh bapak kandungnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Astagfirullahaladzim Mas Topik, bantu saya memadamkan ini Mas. Ayo kita harus cepat-cepat ngabarin pihak keluarganya Mas Topik. Kita cari akun sosial medianya, kan saya udah dapat TikToknya tuh Mas. Nah, terus kita cari-cari di situ, mana tahu ada apa gitu Mas yang bisa dihubungin. Ini saya tutup dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan segala usaha dan upaya bisa membuahkan hasil ya Mas ya. Tetap doa aja yang terbaik teman-teman untuk saudara kita, mudah-mudahan bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Saya akhiri dulu teman-teman, kalau misalnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik bantuin Mas.